Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Pengawas Pendidikan Agama Islam, Ibu Rustiati. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Pulau Pisau 4. Yang terhormat rekan guru SDN Pulau Pisau 4. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat serta hidayahnya kita dapat berkumpul dalam kegiatan pengibasan budaya positif. Sebelum memulai acara, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Maria. Untuk Ibu Maria, kami berikan waktu dan tempat. Silakan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidup. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, dipersilakan duduk kembali. Pada hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari Ibu Pengawas, yang ketiga penyampaian materi, keempat doa, 5 penutup. Baiklah, kita langsung masuk pada yang pertama pembukaan. Marilah bersama-sama kita mengucapkan basmalah. Yang kedua, sambutan dari Ibu Pengawas Pendidikan Agama Islam sekaligus membuka acara pada hari ini. Untuk Ibu, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita mengajarkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat rahmat taufik hidayahnya kita bisa berkumpul di rumah beliau sampai yaumul qiyamah. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Pulau Pisau 4, Ibu Fatimah. Yang saya hormati Ibu dan Bapak sebagai peserta dalam
acara hari ini, yaitu aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Jadi saya di sini sedikit memberikan arahan sedikit ya, yaitu karena saya pengawas PAI, yaitu pengawas pendidikan agama Islam dari Kementerian Agama. Ini kita sedikit di sini, alhamdulillah saya dipercaya oleh Ibu Fatimah untuk memberikan sedikit arahan atau bimbingan kepada guru-guru yang sebenarnya bukan binaan saya. Kasih sekali kepada Ibu Fatimah yang telah memberikan kepada saya untuk memberikan arahan sedikit tadi. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Salah hilapnya saya sebagai pengawas pendidikan agama PAI mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya buka acara ini ya. Acara berikutnya yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ibu Siti Fatimah MPD. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semangat. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Ya, Bang. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Iya. Baiklah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak atas partisipasi aktif dari rekan Dewan Guru SDN Pulang Pisau 4 dan ada diundang juga dari sekolah lain. Terima kasih banyak telah mau menghadiri kegiatan diseminasi modul 1.4 budaya positif. Saya sebagai calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Di sini saya akan memberikan materi tentang budaya positif sebagai lanjutan dari kegiatan guru penggerak. Jadi ada aksi nyata yang harus dilakukan oleh guru penggerak, yaitu mendiseminasikan penerapan budaya positif di sekolah. Sebelumnya kita lihat dulu rancangan aksi nyata yang sudah saya buat. Jadi ada rancangan aksi nyata yang ingin saya terapkan di sekolah kita, yaitu mengambil falsafah Uma Betang, mengambil satu dari ke lokal kita ini, yaitu falsafah Uma Betang. Seperti yang kita tahu, falsafah Uma Betang itu artinya apa? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Apa makna dari falsafah Uma Betang? Uma Betang. Apa? Iya, tapi maknanya dari Uma Betang itu apa? Apa yang tersirat dari
tersirat dari rumah betang yang kita dirikan, nenek moyang kita dulu dirikan, itu ada makna di dalamnya. Nah, makna dari rumah betang itu apa? Kebersamaan. Apalagi? Kekeluargaan. Gotong royong juga, ya. Nah, jadi yang kita ambil di sini adalah tentang gotong royong. Bahasa Pamabetang tentang gotong royong, kebersamaan. Jadi sebelumnya kita akan membuat kesepakatan dulu. Yang pertama, setiap peserta memilih hak yang sama untuk bertanya dan menyampaikan pendapat. Jadi nanti silakan jika ada yang ingin ditanyakan, menyampaikan pendapatnya boleh. Kemudian di dalam sini kita akan saling menghormati. Jika ada yang berbicara, maka yang lain dia mendengarkan, seperti itu. Kemudian mengikuti kegiatan ini dengan perasaan gembira dan semangat. Bagaimana, apakah masih gembira dan bersemangat? Jadi Bapak Ibu, ini adalah kesepakatan yang saya usulkan. Apakah ada kesepakatan lain dari Bapak Ibu? Bapak? Tujuan dari kegiatan ini itu mendapatkan pemahaman baru tentang budaya positif di lingkungan sekolah yang berpihak pada murid. Jadi ini sesuai dengan kurikulum kita, yaitu kurikulum Merdeka. Kita sudah menerapkan kurikulum Merdeka Mandiri Belajar. Jadi masih belajar. Kemudian memahami konsep disiplin positif untuk menciptakan murid yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian memahami peran kita sebagai guru yang membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Sebelumnya ada yang tahu apa aja profil pelajar Pancasila? Profil belajar Pancasila. Ada yang tahu? Berkebinekaan global. Apa lagi? Gotong royong. Apa? Kreatif. Apa lagi? Mandiri. Apalagi ada lagunya. Cobalah nyanyikan sama-sama. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak. Berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Jadi ada berapa tuh? Ada 6. Ya, 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia. Berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, jadi ada 6 profil pelajar Pancasila yang harus wajib kita terapkan, kita diskusikan kepada murid. Murid itu harus memiliki 6 profil pelajar Pancasila. Ada keterkaitan antara materi kami ini. Ada modul 1, ini masih modul 1 dan memasuki modul 2. Jadi modul 1 itu ada 1.1, 1.2, 1.3 dan 1.4. Nah, kalau di modul 1.1 itu mengenal filosofi Ki Hajar Dewantara. Kalau yang 1.2 itu nilai dan peran guru penggerak. Kemudian yang ketiga itu 1.3 visi guru penggerak, dan yang 1.4 ini yaitu budaya positif ini tadi. Jadi ini ada keterkaitan di antara semuanya ini.
dari menu 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4 ini ada keterkaitan. Apa aja keterkaitannya? Nah, dalam filosofi Ki Hajar Dewantara itu untuk mencapai tujuan pendidikan yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid, nah bersifat menuntun tumbuhnya kodrat yang ada pada murid, maka perlu adanya penerapan budaya positif di sekolah atau di kelas. Jadi untuk apa namanya itu? Untuk mencapai tujuan pendidikan itu, tujuan pendidikan kita ini yaitu sesuai pendidikan yang berpihak pada murid. Bagaimanakah pendidikan yang berpihak pada murid? Jadi dalam kurikulum Merdeka itu selalu itu 3 tujuannya, 3M. Apa 3M itu? M1, ada yang tahu tujuan dari kurikulum Merdeka ini? M1 murid, M2 murid, M3 murid. Jadi 3M itu murid, murid, murid. Itulah kurikulum Merdeka, semuanya berpihak pada murid. Jadi yang aktif tidak lagi gurunya, melainkan murid. Murid yang tumbuhnya berkembang. Kita ini hanya sebagai penuntun. Diibaratkan oleh Ki Hajar Dewantara, guru ini adalah petani. Petani yang menanam apa yang mau dia tanam. Dia hanya bisa menanam, kemudian memelihara tanaman itu, mau dipupuk, mau dibersihkan. Kemudian tumbuhnya biji itu sesuai apa yang kita tanam tadi. Kalau kita menanam jagung, maka yang tumbuh adalah jagung. Tergantung apakah dia bisa tumbuh menjadi jagung atau dia mati, yang tumbuh hanya rumput. Berarti kita tidak bisa memelihara jagung itu supaya tumbuhnya bisa jadi jagung. Seperti itu juga murid. Murid memiliki bakatnya sendiri, bakat tersendiri. Jadi kita sebagai guru hanya menuntun bakat itu, mengasah bakat itu supaya bisa tercapai bakatnya. Tidak bisa kita menentukan, kamu nanti jadi guru ya, kamu harus begini-begini, tidak bisa. Kamu nanti besarnya jadi, tidak bisa. Tapi apa yang menjadi bakatnya itu yang harus kita asah, bukan kita yang mengatur murid begitu. Kemudian ada nilai guru penggerak. Ya, ada 5 nilai guru penggerak, yaitu kolaboratif, reflektif, mandiri, inovatif, dan guru. Sebenarnya nilai guru penggerak itu bisa saja menjadi nilai kita sebagai guru. Yang pertama, reflektif misalnya. Reflektif itu kita melihat ke belakang. Apa saja yang sudah kita lakukan untuk kemajuan murid. Apakah sudah tepat pembelajaran yang kita ajarkan, strategi, model, sesuaikah dengan kebutuhan murid, ataukah belum. Kemudian kolaboratif, seperti kita ini, kolaboratif, berkolaborasi, bekerja sama dalam memecahkan permasalahan. Jadi kalau ada permasalahan di dalam kelas yang kita tidak bisa memecahkannya sendiri, maka kita harus berkolaborasi dengan teman. Bertukar pikiran seperti yang Ibu katakan, jika ada yang tidak paham, ini aku tidak paham materi tentang apa, kemudian bertanya dengan teman sejawat, seperti itu. Mandiri, jadi seorang guru itu harus mandiri. Maksudnya mandiri ini mampu menyelesaikan permasalahan yang ada itu dengan kemampuannya sendiri. Menyelesaikan tugas-tugas, misalnya ada tugas, kalau ada pengawas dari kemarin ada Pak Korwilcap, sebenarnya beliau mau hadir, tapi pas ketika hari ini ternyata ada langsung dipanggil ke Palangka, jadi beliau tidak bisa hadir. Nah,
Pak pengawas itu kalau sudah datang ke sekolah, kalau Pak Korwil itu, untungnya sekolah kita belum didatangi beliau. Itu beliau minta perangkat pembelajaran harus lengkap untuk guru kelas, guru agama juga termasuk kata beliau. Nah, untungnya beliau hari ini, untung lagi, hari ini tidak bisa hadir. Padahal rencananya beliau mau langsung, karena tidak sempat ke sekolah kita. Karena pengawas kita itu Pak Wajio itu sudah pensiun per tanggal 16 Juli kemarin beliau pensiun. Sehingga kita tidak bisa mendatangkan pengawas, sehingga saya mendatangkan pengawas saya saja, Ibu Ruskardina, karena beliau juga pengawas, saya juga guru PAI, jadi langsung aja, tidak apa-apa. Nah, ini yang tadi yang mau saya tampilkan. Ini tentang aksi nyata, yang tadi saya bilang maunya saya bukan warga sekolah yang cinta lingkungan, tapi tadi tentang gotong royong, memperkuat semangat gotong royong, melatih kedisiplinan dan tanggung jawab murid, menumbuhkan semangat belajar murid dengan kebersihan kelas. Jadi di sini yang paling saya timbulkan itu adalah kebersihan lingkungan, kebersihan kelas dulu, kemudian lingkungan sekolah. Makanya di sini ada kebiasaan yang sudah kita mulai terapkan, yaitu mengambil sampah setelah apel Senin atau senam pagi. Jadi ada mengambil sampah. Jadi legitimasinya menyampaikan rencana ini kepada rekan semuanya sudah, kemudian koordinir dan mengawasi murid dalam menjalankan poin kesepakatan kelas, yaitu tentang kebersihan kelas. Sekarang saya mau bertanya, apakah sudah ada yang membuat kesepakatan kelas dengan muridnya, buat keyakinan kelas dengan muridnya, tapi sudah membuat daftar piket sudah, ya. Nah, daftar piket sudah. Daftar piket ini juga termasuk dalam keyakinan kelas, yaitu menjalankan piketnya, tugas piketnya. Nah, itu yang utama tadi ditonjolkan. Nanti ini akan dilaporkan juga ke pengawas. Kemudian kegiatan kebersihan di lingkungan sekolah bersama seluruh warga sekolah yang didokumentasikan, dibuat dalam laporan. Jadi makanya tadi ada kegiatan kebersihan bersama. Ini yang sudah, ini ada fotonya, tapi foto yang lama. Nah, ini foto yang lama. Yang ini foto ketika. Nah, maksudnya seperti itu. Jadi kita bersama-sama. Kenapa gurunya yang ikut juga? Karena kita mulai dari diri dulu, memberikan contoh. Nanti kalau sendiri muridnya, kalau gurunya yang ambil sampahnya, dia akan malu sendiri kalau dia punya perasaan. Tapi memang seperti itu, kebiasaan itu yang positif harus dimulai dari diri. Sama seperti datang ke sekolah itu, pulang bersama, datang bersama, itu juga harus kita mulai dari diri kita sendiri. Kemudian ada pembiasaan juga. Nantinya ini pembiasaan yang pertama, setiap hari mengambil sampah tadi bersama. Kemudian sampah yang kita ambil itu akan tidak hanya langsung dibuang begitu saja, tapi akan dipilih. Kemudian memecahkan masalah bersama. Nah, dalam pembelajaran, guru menggunakan model pembelajaran yang bervariasi dan kolaboratif. Itu maunya kita. Jadi dalam pembelajaran nanti kelasnya dibuat per kelompok, berkelompok-kelompok, karena itu akan menumbuhkan
gotong royong bekerja sama di dalam kelompok-kelompoknya tadi. Kemudian melibatkan murid dalam mengambil keputusan. Ya, yaitu tadi harusnya ada diawali dengan kesepakatan kelas dulu. Kesepakatan kelas. Jadi itu untuk menumbuhkan keyakinan budaya positif. Keyakinan kelas akan menumbuhkan budaya positif. Dia akan bertanggung jawab dengan apa yang mereka ucapkan. Mereka janji akan melaksanakan tugas piketnya. Nah, jadi itu tanggung jawab mereka. Kemudian mereka berjanji untuk tidak datang terlambat. Itu juga merupakan tanggung jawab mereka. Kemudian mereka berjanji misalnya untuk tidak berkelahi di dalam maupun di luar sekolah. Itu juga keyakinan kelas yang menjadi tanggung jawabnya. Kemudian visi ini tadi belum ya. Visi guru penggerak, visinya tadi salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak yang saya buat kemarin adalah terbentuknya budaya positif untuk mewujudkan sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Nah, budaya positif itu apa? Budaya positif itu adalah suatu kebiasaan yang bernilai positif. Di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Kayak tadi kebiasaan mengambil sampah misalnya. Nah, karakter yang ada di dalamnya, dia mencintai lingkungan, dia mencintai kebersihan, dia punya tanggung jawab atas apa yang dia ambil tadi. Karena setelah diambil bukan hanya diambil kemudian dibuang begitu saja, tapi akan dipilah-pilih dan diolah menjadi sesuatu yang bermakna. Kemudian dalam budaya positif itu ada meliputi 6 hal. Yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Kemudian keyakinan kelas, pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Yang pertama dulu hukuman. Ini penting bagi kita, hukuman, penghargaan, dan restitusi, karena ini kadang-kadang salah dalam menindaklanjuti apa yang terjadi permasalahan dengan murid kita, misalnya berkelahi. Nah, itu pentingnya mempelajari budaya positif. Kemudian filosofis dan pemikiran belajar dewasa. Jadi menurut Dewantara itu seperti apa sih? Pendidikan itu menuntun segala kekuatan ada pada anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Proses pendidikan kodrat Allah dan kodrat zaman. Kodrat Allah itu potensi yang ada dalam dirinya, kemudian kodrat zaman itu sesuai dengan perkembangan zaman. Tapi misalnya seperti sekarang ini perkembangan teknologi sangat pesat, sudah bergeser tingkah laku murid tidak lagi seperti yang dulu gara-gara pengaruh teknologi. Nah, apakah itu termasuk kodrat zaman? Terpengaruhnya yang hal yang negatif itu bukan kodrat zaman. Kodrat zaman ya, kita dapat memanfaatkan kemajuan teknologi ini untuk kemajuan murid gitu. Jadi silakan mereka bermain HP, tapi untuk hal yang positif. Kita mengarahkan pada hal yang positif, itu kemajuan. Itu yang namanya kodrat zaman, sesuai dengan zamannya. Kita mengajar sesuai dengan zamannya. Sekarang kita tidak bisa lagi yang mengajar menghukum murid, misalnya tidak mengerjakan PR, berdiri di depan kelas, angkat satu kaki. Kita tidak bisa menerapkan hal seperti itu lagi karena sekarang tidak ada undang-undangnya. Kemudian pembelajaran harus berpusat pada murid sehingga mereka harus mendapatkan pendidikan yang bahagia dan menyenangkan.
menyenangkan. Jadi yang pertama itu harus anak-anak itu untuk bisa menerima pembelajaran dari kita, mereka harus bahagia terlebih dahulu dan sangat menyenangkan bagi mereka pembelajaran itu. Kemudian menurut pihak yang Dewan tadi, guru itu ibaratkan petani itu tadi, yang hanya dapat menuntut tumbuhnya, tetapi tidak dapat mengubah menjadi misalnya padi, tidak bisa diubah menjadi jagung. Kalau yang ditanam adalah padi, maka yang tumbuh adalah padi. Begitu. Ia tidak dapat mengganti kontraknya sebagai padi, misalnya menjadi jagung. Kemudian, nah di sini sebelumnya saya bertanya dulu, hukuman dapat mendisiplinkan murid, setuju atau tidak? Hukuman dapat mendisiplinkan murid, setuju atau tidak? Setuju, siapa yang setuju? Yang tidak setuju? Yang setuju, siapa yang setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan murid, apakah setuju atau tidak? Oh, setuju. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif dapat meningkatkan disiplin anak, setuju atau tidak? Setuju semua. Kemudian memberikan penghargaan atau reward itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak, setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Setuju ya. Ternyata silahkan kita lihat. Kalau saya semuanya tidak setuju karena nanti kita lihat. Iya, kita lihat dulu bentuk perbuatan kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia, yakni nilai-nilai kebajikan yang merupakan sifat-sifat positif manusia. Nilai-nilai kebajikan merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, jadi yang pertama ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi Bapak Ibu tadi yang setuju untuk hukuman, jika Bapak Ibu sendiri yang dihukum, setuju atau tidak? Mau senang apa tidak? Nah, kita setuju tadi. Jadi nanti ada bukan hukuman, tapi ada nanti namanya bukan hukuman, beda antara hukuman dengan apa namanya? Ada kata lain dari hukuman. Kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, itu motivasi hukuman dan penghargaan tadi. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, kenapa tadi tidak setuju? Ya, ada apa-apa, sambil makan. Nah, sambil dimakan. Nah, tadi hukumannya yang positif Bu, jadi bukan hukuman namanya, tapi konsekuensi. Jadi
Jadi misalnya nih pelajaran PJO, misalnya saya ini siswa datang ke sekolah, peraturan kita di sekolah itu pakai sepatu warna hitam. Nah, siswa tidak memakai sepatu warna hitam, misalnya dia menggunakan sepatu warna putih. Kemudian kita suruh dia berlari, kita suruh dia tidak menggunakan sepatu seharian, tidak menggunakan alas sepatu. Itu apakah hukuman atau konsekuensi? Ya beda. Kalau hukuman itu negatif, konsekuensi positif. Jadi kalau yang seperti itu tadi, apa? Apakah konsekuensi atau hukuman? Siswanya tidak pakai melanggar aturan nih, siswanya melanggar aturan, kan sudah ada nih yang kita sekolah kita bahwa kalau pakai sepatu itu warnanya hitam. Tiba-tiba dia menggunakan sepatu warna putih. Kita suruh dia untuk tidak lepas aja sepatumu. Kamu tidak boleh bersepatu seharian sampai pulang. Nah, itu termasuk apa? Konsekuensi atau hukuman? Kan dia ada hampir mirip. Nah, konsekuensi atau hukuman? Yang hukuman angkat tangan. Dapat konsekuensi angkat tangan. Jadi itu termasuk hukuman. Karena apa? Karena karena dia kan tidak tahu. Iya, kasihan kan itu melukai dan menyakiti. Nah, sesuatunya ya efeknya ke anak itu akibatnya adalah menyakiti, melukai dan menyakiti perasaannya, baik perasaan maupun fisiknya. Itu boleh, itu disebut dengan hukuman. Kemudian dia ada lagi nih, datang pelajaran hari itu pelajaran PJOK, dia datang terlambat pelajaran PJOK. Kemudian gurunya suruh berlari ke utara 10 putaran, berlari 5 putaran misalnya, 10 putaran. Itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ayo, sebelum pelajaran PJS itu, kalau sebelum pelajarannya dimulai itu, kalau sebelum olahraga itu apa dulu kita lakukan? Pemanasan. Lari termasuk pemanasan bukan? Pemanasan. Nah, berarti itu apa? Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Karena dia itu sesuai. Kalau dia tidak sesuai, kecuali kalau dia kamu suruh yang push up langsung, nah itu tidak langsung push up 10 kali. Kalau push up itu hukuman atau kalau langsung disuruhnya push up? Itu hukuman, karena dia langsung ke inti. Harusnya kan ada pemanasan dulu. Nah itu kalau pelajaran PJOK. Kalau misalnya lagi begini, siswa itu datang terlambat, pelajaran biasa agama misalnya, PKN atau apa. Nah kemudian siswa ini terlambatnya 5 menit. Kita suruh dia menyelesaikan tugasnya yang belum selesai itu 5 menit dari temannya sudah keluar istirahat semua, dia tidak, kita tahan. Itu termasuk apa? Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, karena karena kan tadi dia datangnya terlambat, kemudian ada pelajaran yang memang dia belum selesai. Nah itu bedanya antara hukuman dengan konsekuensi. Sudah dapat dipahami mengapa tadi yang ini tadi bukan, kita tidak setuju dengan ini tadi. Yang ini tadi, hukuman dapat mendisiplinkan murid, karena hukuman tidak dapat memberikan murid disiplin, karena hukuman itu merusak mental murid. Hukuman dapat menyakiti perasaan murid, dan hukuman dapat menyakiti fisik murid, sehingga hukuman itu tidak dapat mendisiplinkan murid. Kalaupun dia disiplin karena dihukum, cuma waktu itu aja, tidak ada efeknya. Kemudian tadi yang pemberian hukuman dengan hal positif seperti yang Ibu Vivi bilang tadi, nah itu namanya bukan hukuman jika memberikan dengan hal yang positif, dan itu memang harus sesuai dengan apa yang dia kerjakan.
Kalau dia tadi datang terlambat kemudian mendapat itu wajar karena harus ada pemanasan dulu sebelum kegiatan inti, sehingga itu disebut dengan konsekuensi. Kemudian memberikan penghargaan kalau dapat meningkatkan motivasi belajar murid. Setuju kalian? Setuju? Kalau tidak setuju tadi banyak yang setuju. Nah, itu sebenarnya kalau di dalam pembelajaran budaya positif itu tidak disarankan untuk memberikan penghargaan yang berlebihan karena murid hanya akan mengunting bahasa kita apa tuh? Tujuannya hanya untuk mendapatkan reward itu saja, supaya terhindar dari hukuman itu saja. Misalkan kita menerapkan hukuman dengan apa tadi? Hukuman dengan reward atau penghargaan. Dia hanya akan menghindari hukuman dan mendapatkan penghargaan saja. Belajarnya hanya untuk itu, sehingga pembelajaran tidak bermakna. Begitu menjelaskan kenapa yang tadi tidak setuju. Kemudian budaya positif yang pertama, selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Nah ini tadi sudahkah Bapak Ibu membuat keyakinan kelas? Jadi yang pertama kita lakukan di awal pembelajaran tahun ajaran baru ini yaitu membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas kita ini dibuat bersama dengan murid. Jadi bukan hanya guru hanya memberikan pancingan-pancingan. Bertanya kepada murid, setuju atau tidak kalau misalkan di sekolah kita tidak berkelahi misalnya. Mereka setuju atau tidak. Kemudian itu pancingan pertama. Jadi mereka akan muncul sendiri nanti. Seperti contoh kemarin di kelas 5 saya coba menerapkan itu. Mereka membuat sendiri bahwa mereka tidak berkelahi Bu, tidak berkelahi di dalam kelas Bu, dan kemudian tidak makan di dalam kelas Bu saat belajar. Kemudian mereka juga yang harus melaksanakan tugas piket, gitu. Jadi itu apa yang mereka ucapkan itu akan menjadi tanggung jawab mereka. Berikan keyakinan kepada murid bahwa apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka itu jadi janji dalam diri mereka, sehingga mereka akan mempertanggungjawabkan perbuatan mereka jika mereka melanggar keyakinan yang sudah mereka buat tadi. Itu keyakinan kelas. Penting sekali keyakinan kelas ini dibuat di awal semester, di awal tahun ajaran baru ini. Jadi yang pertama, langkah pertama kita yaitu membuat keyakinan kelas. Jika Bapak Ibu masih bingung dengan kurikulum Merdeka, mulai saja dengan langkah itu dulu, membuat keyakinan kelas. Kemudian ada lagi kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Jadi ini juga kebutuhan manusia, dasar manusia ini ada dalam diri anak, karena anak juga adalah manusia. Jadi kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Jadi ada kebutuhan dasar mereka itu bertahan hidup yang pertama. Jika Bapak Ibu melihat ada anak yang lemah misalnya, kenapa kamu lemah? Mungkin ada kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi. Apa yuk? Mungkin saja dia belum makan, belum sarapan. Itu merupakan sarapan, makan itu merupakan kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian ada melihat anak yang kurang, yang misalnya nakal, yang suka caper gitu, suka caper sama gurunya, misalnya sama temannya. Mungkin saja dia tidak mendapatkan kasih sayang, kebutuhan akan kasih sayang di rumahnya. Jadi sehingga kita harus memahami hal-hal yang seperti itu. Kemudian kebebasan, misalnya ada murid yang berjalan ke sana kemari, dia sukanya bebas. Nah, itu pasti dia mencari kebutuhan dasarnya. Karena memang dasarnya manusia itu memiliki 5 kebutuhan ini. Kemudian kesenangan, kalau kesenangan ini apalagi di sekolah kita dasar itu memang anak-anak masih masa-masanya bersenang-senang. Kelas 1 sampai kelas 3 itu
belajarnya bukan belajar yang sangat serius, tapi belajarnya sambil bermain, sambil senang-senang. Kemudian penguasaan, power. Jadi dia ingin dirinya terlihat oleh guru bahwa dia mampu melakukan memecahkan masalah itu. Misalnya diberikan oleh guru soal, tapi dia tidak diperhatikan karena misalnya guru sibuk dengan yang murid lain, maka dia akan melakukan hal-hal yang dapat menimbulkan pemancing guru untuk marah misalnya. Nah, mungkin saja ada kebutuhannya yang telah kita abaikan seperti itu. Kemudian ada 5 posisi kontrol. Posisi kontrol kita sebagai guru itu. Yang pertama, posisi kontrol kita adalah sebagai pemantau. Jadi Bapak Ibu silahkan kita lihat nanti posisi kita di mana kebiasaannya. Pemantau ini sifatnya memonitor, mengawasi setiap tingkah laku siswa saat di sekolah berdasarkan ketentuan atau peraturan yang berlaku. Karena itu guru di posisi ini akan bertindak sesuai aturan atau kesepakatan yang ada sehingga dapat memisahkan hubungan pribadi dengan siswa. Jadi misalnya nih kayak tadi, kalau posisi kita sebagai pemantau, maka kita hanya akan menjalankan yang namanya peraturan saja. Tidak boleh pakai sepatu titik, tidak ada pakai, pokoknya tidak boleh pakai sepatu berwarna selain hitam misalnya. Maka kalau putih dia udah tidak pakai sepatu. Nah itu namanya pemantau. Jadi dia tidak peduli, tidak mau tahu. Akhirnya ketika dia pemantau bisa dapat menimbulkan hukuman, memberikan hukuman kepada murid karena dia harus sesuai dengan peraturan sekolah. Tidak ada kurang lebihnya itu nggak ada. Kemudian ada lagi posisi guru, ia itu sebagai penghukum. Nah, dia akan mengatakan patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu saja salah. Karena kamu salah, maka harus dihukum. Itu adalah posisi penghukum. Awas itu kata-kata awas. Nah, itu posisi kita adalah sebagai penghukum. Jadi di antara 5 posisi kontrol ini nanti ada yang seharusnya kepada diri kita itu bukan yang ini, bukan pemantau, bukan penghukum, tapi kebanyakan kita di penghukum dan pemantau, ya lah. Kemudian pembuat rasa bersalah juga ada. Pembuat rasa bersalah. Bagaimana kata-kata pembuat rasa bersalah itu? Itu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Nah, itu. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, itu adalah kata-kata guru yang posisinya sebagai apa tadi? Pembuat merasa bersalah. Pokoknya dia akan membuat si pelaku kesalahan itu merasakan dirinya sangat bersalah. Kemudian ada lagi posisi guru sebagai teman. Nah, guru di posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, melalui dudukan. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Jadi posisi kita sebagai teman itu bisa positif, bisa negatif, tergantung kita. Dia akan berkata seperti ini, ayo bantulah demi Bapak ini. Ayo bantulah demi Bapak ya. Nah, misalnya, ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Nah, mungkin kembali bantuan yang sudah dilakukan. Kemudian, ya sudah kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan ya. Nah, itu posisi sebagai teman, membantu melaksanakan tugas piketnya misalnya. Ibunya yang nah itu adalah posisi sebagai teman. Jadi kalau posisi seperti ini, murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Jadi dia lebih tergantung pada guru itu saja, karena dia menganggap dia sebagai temannya seperti itu. Kemudian
ada posisi selanjutnya, ini adalah posisi yang sangat harusnya ada pada diri kita, yaitu posisi kontrol yang terakhir sebagai manajer. Jadi posisi ini guru mengerjakan sesuatu bersama-sama dengan siswanya, memotivasi siswa untuk mempertanggungjawabkan segala perilakunya, serta mendukung siswa untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh siswa itu sendiri. Jadi ini adalah posisi yang paling ideal, paling baik yang harusnya kita ambil, yaitu posisi manajer. Di sini kita akan menerapkan yang namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Jadi ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi ini tadi dalam menjalankan posisi kita sebagai manajer. Nah, segitiga restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat lagi. Ini ada contohnya kemarin, tapi di sini tidak bisa diputar karena pakai HP mengeditnya. Editing. Nah, ini contoh penerapan segitiga restitusi. Nomor penggerak Angkatan 8 Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Barat. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zalika Nima dari SDN Pulang Pisau 4, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Barat. Kesempatan kali ini saya akan melakukan demonstrasi kelompok 2 penerapan segitiga restitusi modul 4 budaya publik. Segitiga restitusi merupakan proses dialog yang dilakukan guru atau orang tua untuk mendapatkan murid yang bertanggung jawab dan mandiri melalui 3 tahapan, kita mencari masalah dan menanyakan keyakinan. Kasus 1. Zizi, siswa kelas 5 Pulang Pisau 4 sering terlambat ke sekolah karena tidur terlalu malam gagal bermain HP. Bagaimanakah penyelesaian terhadap permasalahan ini? Mari kita simak video berikut ini. Zizi, ada laporan dari guru piket, katanya kamu terlambat lagi ya? Iya, Bu. Nah, coba kamu ingat-ingat lagi. Sudah berapa kali kamu terlambat? Sudah 7 kali, Bu. Wah, banyak sekali ya. Nah, menurutmu sering terlambat itu apakah suatu kesalahan? Ya, Bu, itu suatu kesalahan.
Zizi, membuat kesalahan itu manusiawi. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Yang terpenting bagi kita adalah mengakui kesalahan itu, menyadarinya, dan memperbaikinya. Ya Bu, saya menyadarinya. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu sering terlambat. Saya sering tidur kemalaman Bu, karena bermain HP sehingga susah bangun pagi. Zizi, bagaimana keyakinan kelas kita tentang jam masuk sekolah? Murid harus hadir minimal 15 menit sebelum jam pelajaran dimulai. Nah, apakah terlambat itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu, Keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar, Zizi? disiplin Bu. Menurut kamu disiplin itu penting tidak? Sangat penting Bu, saya tidak akan ketinggalan senam pagi atau Senin sehingga saat saya menjadi orang yang menghargai waktu. Cepat sekali, Zizi. Menghargai waktu dengan bersikap disiplin itu sangat penting bagi kita. Kita juga menjadi orang yang menghargai orang lain. Tugas dan pelajaran juga tidak akan tertinggal banyak. Dan kita dapat memupuk kepedulian terhadap orang lain. Ya Bu, saya menyesal. Nah, sekarang kamu mau seperti apa? Saya akan memperbaiki kesalahan saya akan tidur di awal dan mengurangi bermain HP. Saya akan membunyikan alarm dan minta orang tua saya membangunkan saya lebih pagi. Bagus itu, Zizi. Ibu juga akan bekerja sama dengan orang tuamu untuk mengatur jam bermain HP-mu dan jam tidurmu. Ya, Zizi? Terima kasih Bu. Sama-sama, Zizi. Silakan kembali ke kelas. Kasus 2. Septi, siswa kelas 5 SDN Tulang Pusat 4 suka mengganggu temannya saat belajar. Nah, jadi bagaimanakah penyelesaian untuk kasus ini? Simak video berikut ini. Septi, tadi ketika ibu lewat kelasmu, ibu melihat kamu mengganggu temanmu ya? Iya Bu, Mengapa kamu mengganggu temanmu? saya hanya bercanda Bu. Oh, nah, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik untuk dirimu sendiri? Belum Bu. Nah, itu artinya kamu perlu orang lain dalam berteman. Maka kamu harus memulai dari dirimu sendiri untuk menjadi lebih baik. Iya Bu. Nah, Septi, kamu melakukan hal itu tentu memiliki alasan, ya kan? Iya Bu, karena dia tidak mau memberikan contekan untukku dan dia terlalu serius belajar, jadi lebih baik aku mengganggunya. Oh, begitu. Septi, menurut keyakinanmu, apakah orang bisa hidup sendiri? Tidak Bu, pasti memerlukan orang lain dalam hidup ini. Nah, sangat jelas kan apabila kamu mengganggu temanmu dan temanmu itu tidak mau lagi berteman denganmu, tentu kamu akan merasa sedih, ya kan? Iya Bu, Menurut keyakinan kelas kita, apa yang telah kamu langgar? tidak menghargai orang lain. Menurut Septi, menghargai orang lain itu penting tidak? Sangat penting Bu, jika saya selalu bersikap menghormati dan menghargai orang lain, maka hati orang lain akan terbuka dan akan berbalik hormati saya. Cepat sekali pemahaman Ibu Septi. Nah, sekarang kamu harus belajar menghargai orang lain, serta dan bertulah-tulah yang lebih baik lagi, sehingga orang lain akan menjadi menghormatimu dan orang lain lebih menghargaimu. Orang juga akan senang padamu. Iya Bu. Terima kasih, Septi. Silakan kembali ke kelas. Jangan ulang lagi ya. Iya Bu. Hai, saya Indra, saya dari kelas 5 dan Tulang Pusat 4. Saya senang berdiskusi dengan Ibu Siti Fatimah untuk mempertahankan keyakinan kelas. Saya berjanji tidak akan datang terlambat. Terima kasih Bu. Hai, saya Siti, saya dari kelas 5 SDN Tulang Pusat 4. Saya hari ini senang sekali karena bisa berdiskusi dengan Ibu Siti Fatimah. Dan saya akan lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih. Nah, jadi harusnya setiap ada permasalahan dalam sekolah kita dan kelas kita itu dilakukanlah segitiga restitusi itu. Posisi kita sebagai apa tadi? Manajer.
sebagai manajer. Jadi bukan sebagai pemantau, bukan sebagai penghukum, bukan sebagai teman, dan bukan sebagai pembuat merasa bersalah, melainkan sebagai manajer. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan mohon dukungannya untuk pelaksanaan aksi nyata kita, yaitu ada umpan balik di sini bahwa sampah yang diambil tadi itu harus sampah yang telah diambil dan dipilah itu harus dijadikan suatu produk. Jadi saya sudah punya rencana bahwa kita akan membuat pupuk dari daun-daunan kering yang bekas itu akan dibuat pupuk. Kemudian sudah dipilih di sana di belakang ada botol dan bekas-bekas yang masih bisa digunakan, itu akan kita buat sebagai kerajinan. Seperti sedotan itu juga ada kan dari sedotan. Kalau plastik itu nanti kita sebagian dibuang, sebagian yang masih bisa kita gunakan kita olah. Gitu. Semuanya yang saya rencanakan ini, bisnis yang sudah saya rencanakan ini tidak akan berjalan jika tidak ada dukungan dari Bapak Ibu guru SDN Pulang Pisau 4. Jadi saya harapkan untuk dapat mendukung program ini, karena ini juga sesuai dengan visi sekolah kita. Jadi budaya positif ini sudah sesuai dengan visi sekolah kita. Sampai di sini mungkin boleh tanya jawab, silahkan jika ada pertanyaan. Mungkin ada pertanyaan, tidak ada. Jika ada yang ditanyakan, silahkan. Karena sekolah kita ini sudah tahun kedua harusnya menerapkan kurikulum merdeka, dan ini apa yang dipelajari di dalam guru penggerak itu sebenarnya sudah sesuai dengan kurikulum merdeka. Jadi harusnya ini yang ikut guru penggerak ini adalah guru-guru, karena memang ini sesuai dengan kurikulum. Jadi kalau misalkan hari ini Bapak Ibu belajar di modul berapa, itu langsung di esok harinya di aksi nyatanya langsung ke muridnya. Seperti tadi keyakinan kelas, membuat keyakinan kelas itu kan guru dengan murid. Nah, harusnya guru. Kemudian ini kami memasuki modul 2.1. Ini sudah tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, untuk itu nanti kita akan mengadakan seperti ini lagi, pertemuan seperti ini lagi, supaya Bapak Ibu dapat memahami apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Karena kita ini kurikulum merdeka yang belajar, maka kita harus ada menerapkan prinsip-prinsip dasar dari kurikulum merdeka yang kita terapkan. Walaupun kita boleh menggunakan buku kurikulum 2013, tapi ada prinsip-prinsip dasar dari kurikulum merdeka yang harus kita terapkan. Salah satunya adalah pembelajaran berdiferensiasi dan proyek profil pelajar Pancasila. Jadi dua itu harusnya sudah kita terapkan dari tahun kemarin, tapi belum berjalan masih. Jadi diharapkan tahun ini bisa berjalan. Yang dua itu pembelajaran berdiferensiasi dan proyek profil pelajar Pancasila P5. Ya, demikian yang dapat sampaikan. Jika tidak ada pertanyaan, saya kembalikan kepada moderator. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah penyampaian materi dari Ibu Siti Fatimah. Semoga materi yang disampaikan menjadi manfaat yang baik bagi kita semua. Masuk acara berikutnya yang keempat, yaitu doa. Doa yang akan dipimpin oleh Ibu Pengawas. Terima kasih untuk waktu dan
Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bagi yang beragama Islam, saya yang mewakilinya. Ilahi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma syalamatan fid dinina wa afiyatan fi jasadina wa afiyatan fil ilmina wa barakatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fis sakaratil maut wa nazaka minan nar al-afwaikal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara yang kelima yaitu penutup. Untuk menutup acara ini, marilah bersama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.